Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ibanatul Ahkam juz yang kedua. Kita telah sampai kepada hadis wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Faqala taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Jadi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi, Rasul melihat para sahabatnya itu ta'akhuran, itu menjauhkan diri dari Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, taqaddamu, majulah, fa'tammu bi, kemudian bermakmumlah kalian denganku, wal ya'tamma bikum, dan hendaknya bermakmum bikum dengan kalian, man ba'dakum, orang yang ada setelah kalian, orang yang berada di setelah kalian. Jadi diceritakan ketika akan melaksanakan sholat jamaah, Nabi Muhammad SAW, beliau melihat para sahabatnya itu menjauh dari beliau. Maka Nabi bersabda, taqaddamu, majulah kalian, fa'tammu bi, bermakmumlah kalian bi, denganku, wal ya'tamma bikum, dan hendaknya bermakmum bikum, kepada kalian, man ba'dakum, orang setelah kalian. Jadi dalam hadis ini secara tidak langsung Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada kita tata cara sholat berjamaah. Jadi shaf yang pertama yang bisa melihat imam, hendaknya mereka mengikuti gerakan imam. Kemudian jika makmum yang ada di belakang itu nggak bisa melihat imam, maka hendaknya makmum yang ada di belakang itu mengikuti makmum yang ada di depannya, dan seterusnya. Jadi makmum yang ada di belakang yang nggak bisa melihat imam, hendaknya dia melihat shaf yang ada di depannya. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Kemudian kita masuk kepada al-maknal ijmaliyu, makna hadis ini secara global. Yahuddun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu umuman wa ashabahu khususan ala mulazamati shaffil awal lima fihi minal qurbi minal imam wa sima'i tilawatihi. Yahuddun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu, Nabi SAW menganjurkan umatnya umuman secara khusus, wa ashabahu khususon, dan Nabi menganjurkan para sahabatnya khususon secara khusus, ala mulazamati shafil awal, yaitu agar senantiasa berada di shaf yang pertama. Kenapa? Lima fihi, karena pada shaf yang pertama itu alasan yang pertama, minal qurbi, itu dekat, minal imam, daripada imam, wasima'i tilawatihi, dan di shaf yang pertama itu bisa mendengar bacaan Al-Qur'annya imam. Jadi di antara alasan Nabi di dalam beliau menganjurkan umatnya secara umum dan para sahabatnya secara khusus untuk senantiasa melazimi shaf yang pertama, itu karena shaf yang pertama
itu dekat dengan imam, dan yang kedua supaya orang-orang yang berada di shaf yang pertama tadi itu bisa mendengar bacaannya imam. Wa ta'arrudi li sholatillahi alal musallin, dan supaya menghadang rahmat Allah yang Allah curahkan kepada orang-orang yang sholat. Fafil hadis, maka di dalam hadis disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ahli shofil awal. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya itu yusollun, mereka bersolawat, ala ahli shofil awal, atas orang-orang yang sholat pada shaf yang pertama. Wa yuhadziru sallallahu alaihi wasallam minat ta'akhuri, dan Nabi mengingatkan supaya tidak menjauh daripada imam. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, al-bu'du, menjauhi, anis shofil awal, dari shaf yang pertama. Thumma, kemudian, yuqarriru, kemudian Nabi menetapkan, thumma yuqarriru rasulu, kemudian Rasul menetapkan, anna kulla shofin, bahwasannya setiap shaf itu yaqtadi, itu hendaknya mengikuti, biman qablahu, dengan orang sebelumnya. Maksudnya setiap shaf itu hendaknya mengikuti shaf yang ada di depannya, fil af'al, di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Nah, mengikuti shaf yang ada di awal tadi, di depannya tadi, itu illam yakun hunaka muballighun, jika di sana enggak ada muballigh, orang yang menyambung takbirnya imam. Wa illa, kalau mubalighnya itu ada, maka iqtadu, hendaknya mereka mengikuti, bil mubaligh, dengan mubaligh. Kemudian kita masuk kepada at-tahlilu al-lafdhiyu. Jadi sebelum masuk kepada at-tahlil lafdhiyu, sedikit dijelaskan. Jadi kalau tidak ada mubaligh, hendaknya para makmum tadi itu mengikuti shaf yang ada di depannya. Tetapi kalau ada mubaligh, hendaknya para makmum tadi itu mengikuti komando mubaligh. Jadi mubaligh itu adalah orang yang mengulangi takbir-takbirnya imam. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, mubaligh tadi juga mengucapkan Allahu Akbar. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mubaligh tadi mengucapkan Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan mubaligh. Jadi kalau tidak ada mubalighnya, hendaknya para makmum itu mengikuti shaf yang ada di depannya. Tetapi kalau ada mubaligh, hendaknya para makmum itu mengikuti komando mubaligh. Seperti itu. Kemudian at-tahlilu al-lafdhiyu, yaitu penguraian lafal-lafal yang ada di dalam hadis di atas. Yang pertama, lafal yang akan diuraikan pertama adalah ta'akhuron. Dalam hadis di atas itu ada redaksi ta'akhuron. Nah, apa makna daripada ta'akhuron? Maknanya adalah ka'annahum, seolah-olah mereka para sahabat itu ta'akhkharu, itu mundur, anil qurbi, daripada mendekat, watunwi, sama mendekat, anhu, dari Nabi. Seolah-olah para sahabat itu menjauhkan diri dari Nabi. Itu makna ta'akhuran. Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat fa'tammu bi. Maknanya adalah iqtadu bi, hendaknya kalian mengikuti aku, bermakmum denganku. Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat wal ya'tamma bikum. Maknanya adalah yaqtadi bikum, dan hendaknya mengikuti kalian. Man ba'dakum, orang yang ada setelah kalian.
Man khalfakum, maknanya adalah man wara'akum, orang yang ada di belakang kalian. Jadi hendaknya mengikuti kalian orang yang ada di belakang kalian. Rawa telah meriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Al haditsu mukhtasarun. Hadis tersebut, hadis di atas tadi itu mukhtasarun, itu adalah hadis yang diringkas. Wa tamamuhu, adapun kesempurnaan hadis itu redaksinya adalah la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhiruhumullah. La yazaluna qaumun, senantiasalah suatu kaum, yata'akhkharun, mereka menjauhkan diri, hatta yuakhirahumullah, sehingga Allah pun menjauhkan mereka. Nah, kalimat la yazalu qaumun yata'akhkharun, ini maknanya adalah la yahtamuna, mereka tidak menganggap penting liidraki fadilatis shafil awal, untuk mendapatkan keutamaan shaf yang pertama. Jadi makna kalimat la yazalu qaumun yata'akhkharun, maknanya adalah la yahtamuna liidraki fadilatis shafil awal. Mereka enggak menganggap penting untuk memperoleh atau untuk mendapatkan keutamaan shaf yang pertama. Wala yubaluna bidzalika, dan mereka enggak peduli dengan hal itu. Itu makna kalimat la yazalu qaumun yata'akhkharun. Kemudian makna kalimat hatta yuakhirahumullah, maknanya adalah yuakhiruhumullah an rahmatihi, Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya, wa azimi al-manzilati, dan Allah menjauhkan mereka dari besarnya kedudukan, wal ilmi, dan Allah menjauhkan mereka dari ilmu, wa nahwi dzalika, dan seumpama itu semua. Itu maknanya la yazadu qaumun tadi. Kemudian kita sekarang masuk kepada fiqhul hadis, pemahaman fikih yang bisa diambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah al-hathu alal tizami shafil awal wa karahatul bu'di anhu. Al-hathu, anjuran, alal tizami shafil awali, anjuran untuk senantiasa melazimi shaf yang pertama. Wa karahatul bu'di anhu, dan dimakruhkannya menjauh anhu dari shaf yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jawazu timadil ma'mum fi mutaba'atil imam alladzi la yarahu wa la yasma'u ala muballighin anhu au shaffin anhu yarahu mutabi'an lil imam. Jawazu timadil ma'mum, bolehnya bersandarnya makmum, fi mutaba'atil imam, di dalam mengikuti imam, alladzi la yarahu, yang mana makmum tadi itu tidak melihat imam, wala yasma'u, dan dia tidak mendengar imam. Dia boleh bersandar ala mubalighin, atas mubaligh, au shafin anhu, atau dia boleh bersandar kepada shaf yang berada di depannya. Yarahu, yang mana shaf yang berada di depannya itu melihat imam. Mutabi'an lil imam, karena mengikuti imam. Jadi boleh bagi makmum yang dia tidak melihat imam atau dia tidak mendengar imam, dia boleh bersandar kepada mubaligh, atau kalau enggak ada mubaligh, dia boleh bersandar kepada shaf yang berada di depannya dalam rangka mengikuti imam. Itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah amrul imami ahlal ilmi, yaitu bolehnya imam memerintahkan kepada ahli ilmu bil qurbi, supaya ahli ilmu tadi mendekat minhu, daripada imam.
Wa yaf'alu, dan imam tadi boleh melakukan sesuatu fihi, yang pada sesuatu itu ada khair lahum, ada kebaikan lahum bagi para makmum. Jadi imam boleh memerintahkan kepada orang yang tahu supaya orang yang tahu tadi itu mendekat daripada imam. Dan imam juga boleh melakukan sesuatu yang pada sesuatu itu ada kebaikan atau kemaslahatan bagi para makmum. Sebagaimana yang dilaksanakan Nabi tadi, yang dilakukan oleh Nabi tadi. Para sahabat menjauh, Nabi memerintahkan supaya mendekat. Nah, imam pun boleh seperti itu, melakukan perkara yang di dalam perkara tersebut ada kebaikan bagi para makmum. Wallahu alam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.